Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Marata Dwi Kurniasari dengan NIM 0704210087. Kali ini kita bisa dikasih kesempatan buat ketemu kalian semua. Nah, aku akan menjelaskan sebuah materi tentang tantangan dan peluang Pancasila di era digital yang sangat saat ini pesat. Apa aja yuk, lebih lanjut mari kita simak. Cekirat. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai keyakinan, adat istiadat, perilaku sosial bermasyarakat, sistem budaya yang telah lama hidup dan dipedomani oleh masyarakat yang tersebar dari mulai Sabang, Merauke. Intinya, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sejatinya juga sebuah ideologi terbuka, dalam arti menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Menjadi masyarakat Pancasila di era digital, di era yang sekarang ini serba digital, memiliki perbedaan yang signifikan dengan era sebelumnya. Lalu apa yang membedakan dengan era sebelumnya? Nah, tentu situasi dan kondisi di era sebelumnya jauh berbeda dengan era digital kini. Kemajuan teknologi digital telah mengubah sikap dan pola perilaku manusia. Ini sebuah fakta yang tidak dapat dihindari, sekaligus sesuatu yang tidak mungkin, tidak pernah dibayangkan oleh orang pada yang masa lalu. Karena di masa sebelumnya belum secanggih dengan era sekarang. Pancasila di era digital memiliki juga tantangan yang harus dihadapi dalam segi kemudahan, keterburukan, dan luasnya terhadap akses informasi sebagai ciri digital, sehingga akibat yang harus diwaspadai seperti radikalisme dan bonus demografi dan eksklusifme sosial. Dapat terpengaruh hal-hal buruk juga dari luar yang tidak dapat sesuai dengan norma Pancasila dan tradisi kita karena teknologi, informasi pula seperti hoax dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial. Tak jarang informasi yang kita terima bukan saja tidak benar, tetapi juga seringkali merugikan. Jadi kita di era zaman sekarang digital, kita perlu banget dengan menyaring mana yang hoax, mana yang tidak. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu informasi-informasi penting lainnya. Dan teknologi informasi pula di ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat menyebar cepat dan tentu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Karena di era serba digital ini, teknologi sungguh sangat pesat. Kita bisa mengirim internet dengan teman kita, chatting dengan kurang lebih waktu 1-2 detik. Maka itu kita harus perlu menyaring internet yang ada karena dapat menyebabkan menyebar luas dengan cepat. Hingga kini ancaman terhadap Pancasila pun mesti harus diwaspadai. Lantaran ancaman tersebut bisa berasal dari dalam atau internal maupun yang bersifat eksternal. Misalnya seperti apa? Dalam kasus internal seperti separatisme, radikalisme, terorisme, ekstrim kanan, dan lain-lain. Di contoh eksternal sendiri, ada ideologi tradisional dan budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, juga peluang Pancasila di era digital saat ini juga ada loh. Nah, bagaimana sih peluangnya di era digital sendiri? Pancasila di era digital.
Di tengah derasnya arus informasi di era digital, penggunaan formula dengan tepat dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada semua lapisan masyarakat juga perlu, khususnya generasi milenial saat ini. Tentu saja, metode yang digunakan harus menyesuaikan perkembangan dunia digital saat ini, di mana generasi milenial dalam satu hari juga bisa menghabiskan waktu 7 jam dengan penggunaan gadgetnya sendiri. Bagaimana peluang Pancasila di era digital ini? Saat di era digital seperti sekarang ini, peluang Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan pelajar, yaitu dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seantero dunia dengan cepat dan mudah. Tak hanya itu, praktik kehidupan kita yang berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa dunia. Contohnya seperti Indonesia dikenal dengan bangsa yang beragam. Ada suku, ras, bahasa, agama, dan kepercayaan di Indonesia. Namun di tengah keragaman serta bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai. Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada seluruh dunia dalam menunjukkan kerukunan Bhinneka Tunggal Ika dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi seperti bentuk media sosial. Seperti saat ini YouTube, kita bisa share tentang di YouTube, Instagram, atau media apapun. Nah, jadi Pancasila jangan sekedar jadi dogma aja. Bagi generasi milenial, dogma sulit dipahami, sehingga kita perlu cara inovatif dan juga perlu mengupdatekan agar mudah diterima oleh kalangan muda saat ini. Seperti generasi milenial, selain menggunakan instrumen digital, menekankan perlunya penyederhanaan konsep. Nah, Pancasila dengan bahasa yang mudah dipahami dengan generasi muda. Tidak perlu panjang-panjang atau tidak perlu bertele-tele dengan teori yang kurang pasti atau jelimet gitu ya. Jadi yang simple aja, seperti itu. Untuk itu, pentingnya menanamkan Pancasila sebagai ideologi toleransi, pluralisme, dan multikulturalisme dengan segenap bangsa melalui kanal media digital atau pendidikan warga negara di sekolah. Peraturan nilai Pancasila di aparatur negara dapat diterapkan. Jadi pembahasan yang saya bisa terangkan, saya sampaikan. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video aku kali ini. Jika kalian suka, mohon like, komen, dan subscribe. See you di lain kesempatan video lainnya. Terima kasih. Dah.